Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesti Edina Meriska. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan organel sel yang bernama mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berperan sebagai the powerhouse dari suatu sel, di mana organel ini berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP melalui proses respirasi sel dengan cara mengambil energi dari gula, lemak, dan bahan lainnya dengan bantuan oksigen. Organel ini memiliki beberapa tahapan respirasi sel yang meliputi dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Mitokondria diselubungi dengan dua membran yang masing-masing dari membran tersebut tersusun atas lipid dan protein. Mitokondria memiliki bentuk bulat seperti tabung dengan panjang 1 mikrometer sampai 10 mikrometer dan diameter mencapai 0,5 mikrometer. Adapun struktur penyusun dari mitokondria meliputi membran dalam, membran luar, ruang antarmembran, matriks, krista, DNA, dan ribosom. Membran dalam pada mitokondria tersusun atas senyawa lipid dan protein dengan perbandingan 80:20. Membran dalam pada mitokondria membagi mitokondria menjadi dua kompartemen internal, yaitu ruang antarmembran dan matriks. Membran dalam pada mitokondria merupakan tempat terjadinya transport elektron. Selanjutnya ada membran luar. Membran luar pada mitokondria yang tersusun atas lipid dan protein dengan perbandingan 50:50. Pada membran luar ini merupakan tempat terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif. Fungsi dari membran luar mitokondria pada sel tanaman adalah untuk biosintesis lipid dan transport lipid dari suatu organel ke organel lainnya. Selanjutnya ada ruang antarmembran. Ruang antarmembran merupakan ruang yang terdapat di antara membran luar dan membran dalam. Adapun fungsi dari ruang antarmembran pada mitokondria adalah sebagai jalur keluar masuknya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Selanjutnya ada matriks. Matriks merupakan cairan yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Di dalam matriks terdapat DNA dan ribosom yang mengambang bebas. Matriks pada mitokondria sel tanaman merupakan tempat terjadinya siklus Krebs. Setelah matriks ada krista. Krista merupakan lekukan atau lipatan yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Krista berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan mitokondria, karena nantinya akan banyak reaksi kimia yang terjadi pada membran dalam mitokondria, sehingga dengan meningkatnya luas permukaan akan meningkatkan produktivitas mitokondria dalam proses menghasilkan energi. Setelah itu ada DNA dan ribosom. DNA dan ribosom pada mitokondria memiliki proses kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Ribosom bebas yang terdapat di dalam matriks mitokondria akan menghasilkan protein yang nantinya protein tersebut akan disintesis untuk selanjutnya dikonversi oleh DNA menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari mitokondria. Terdapat 4 tahapan pada proses respirasi di dalam suatu sel, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama adalah glikolisis. Proses glikolisis terjadi di sitoplasma, di mana pada proses ini, satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, 2 molekul asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi akan masuk ke dalam membran luar mitokondria dan berlangsunglah proses dekarboksilasi oksidatif. Pada proses ini, 2 molekul asam piruvat akan diubah menjadi asetil koenzim A, sehingga
akan dihasilkan 2 buah molekul NADH dan 2 molekul asetil koenzim A. Selanjutnya, 2 molekul asetil koenzim A yang dihasilkan dari proses dekarbosilasi oksidatif akan masuk ke dalam matriks mitokondria. 2 molekul asetil koenzim A akan bereaksi bersama asam oksaloatsetat sehingga terbentuklah asam sitrat. Secara bertahap, asam sitrat akan mulai melepaskan satu persatu atom C-nya hingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat. Proses ini diikuti dengan proses reduksi, di mana terjadi pelepasan ion hidrogen oleh NAD dan FAD, sehingga menghasilkan 2 molekul NADH, 2 molekul FHDH, dan 2 molekul ATP. Dari seluruh rangkaian siklus Krebs, maka akan dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Selanjutnya adalah tahapan transport elektron, di mana transport elektron ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses siklus Krebs selanjutnya akan masuk ke dalam membran dalam mitokondria. Pada proses ini, NADH akan melepaskan elektron dan H+ sehingga berubah menjadi NAD+. Elektron akan ditangkap oleh kompleks protein pembawa elektron yang terletak pada membran dalam mitokondria. Saat elektron melewati kompleks protein pertama, H+ dari matriks akan dipompa menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh quinon yang dapat bergerak untuk mengantarkan elektron menuju kompleks protein kedua. Saat elektron melewati kompleks protein kedua, H+ dipompa dari matriks menuju ruang antarmembran. Elektron kemudian akan ditangkap oleh sitokrom C yang bergerak menuju kompleks protein ketiga. Saat elektron melewati kompleks protein ketiga, H+ akan dipompa menuju ruang antarmembran mitokondria. H+ yang tadi dikeluarkan akan masuk kembali menuju matriks melalui ATP sintase, yaitu enzim yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Setiap H+ melewati ATP sintase. Energi dari H+ akan digunakan untuk membentuk ATP yang dilepaskan dalam matriks. Transfer elektron dari satu molekul NADH menyebabkan 3 H+ keluar dan dimasukkan kembali sehingga terbentuklah 3 ATP. Sedangkan transfer elektron dari satu molekul FADH2 tidak melewati protein pembawa pertama, hanya melewati yang kedua dan ketiga. Hal ini menyebabkan hanya 2 H+ yang dikeluarkan dan akan masuk kembali melalui ATP sintase, sehingga hasilnya hanya 2 ATP saja. Oksigen akan masuk sebagai penerima elektron terakhir. Setelah lepas dari protein pembawa ketiga, oksigen akan menerima elektron dan berikatan dengan H+, sehingga terbentuklah H2O. Hasil akhir dari transport elektron adalah 2 molekul NADH dari glikolisis akan menghasilkan 6 ATP, 2 molekul NADH dari dekarbosilasi oksidatif akan menghasilkan 6 ATP, 6 molekul NADH dari siklus Krebs akan menghasilkan 18 ATP, 2 molekul FADH2 dari siklus Krebs akan menghasilkan 4 ATP. Total ATP dari seluruh rangkaian proses ini adalah 38 ATP, yang meliputi glikolisis 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, transport elektron 34 ATP. Adapun fungsi mitokondria pada sel tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil energi berupa ATP untuk proses metabolisme sel. 2. Sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi sel. 3. Menyimpan dan menjaga konsentrasi ion kalsium. 4. Sebagai pengendali berbagai siklus sel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.